Sebelum kita memutuskan untuk dibaptis, ada satu esensi penting yang harus kita ketahui mengenai lahir baru atau pertobatan. Kita semua tahu hidup dimulai dengan kelahiran yang dijalani dengan penuh tantangan. Tapi bagaimana jika kita bisa lahir baru yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan? Lahir baru yang dimaksudkan di sini adalah cara hidup yang baru dari seseorang karena ia telah mengalami pertobatan dan percaya kepada Kristus. Seperti di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dampak dari pertobatan atau lahir baru ialah mengalami perubahan cara berpikir atau metanoia. Pertobatan yang alkitabiah adalah tentang perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Karena berawal dari pikiran akan mempengaruhi emosi, motivasi, kebiasaan yang outputnya akan mempengaruhi tingkah laku kita. Karena itu yang biasanya suka berpikiran negatif, mari kita mulai merubahnya menjadi pikiran yang positif. Seperti dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dampak yang kedua adalah kita meninggalkan manusia lama dan sifat-sifatnya, yang artinya kita mengambil keputusan dengan sadar untuk meninggalkan segala dosa dan berbalik kepada Allah. Dalam Efesus 4 ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dampak yang ketiga adalah kita menjadi manusia baru yang dikuduskan Tuhan, yaitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita memutuskan untuk memulai hidup sesuai dengan kehendaknya dan menolak untuk kompromi dengan dosa. Di dalam Efesus 4 ayat 23-24 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Meskipun kita telah mengambil keputusan bertobat dan sungguh-sungguh ikut Tuhan, setan akan selalu berusaha memperdaya manusia. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang untuk dapat ditelannya. Bagaimana cara iblis berusaha untuk menggagalkan pertobatan manusia? Lewat 3 hal ini. Yang pertama, lewat pikiran yang sia-sia, yaitu pikiran yang tidak berpusat kepada Tuhan, melainkan pada hikmat manusia. Iblis akan memperdaya pikiran kita dengan ketakutan, dengan kekhawatiran akan kehidupan kita. Padahal jelas Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir. Bahkan di era sosial media saat-saat ini, kita diperlihatkan dengan kelebihan-kelebihan orang, dengan kehidupan yang orang lain yang terlihat jauh lebih baik, sehingga membuat kita tidak melihat berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita dan membuat kita lupa untuk mengucap syukur. Yang kedua, lewat kebiasaan buruk atau sifat-sifat manusia lama yang masih menggoda. Iblis ingin terus kita kembali ke kebiasaan lama yang sudah ingin kita tinggalkan. Bisa lewat orang lain yang mengajak kita untuk kembali ke kebiasaan lama yang ingin kita tinggalkan, atau juga bisa lewat emosi negatif. Ketika kita sedang marah, kita sedang sedih atau kesal, iblis coba membisikkan kita untuk kembali lagi ke kebiasaan lama yang sudah kita tinggalkan. Yang ketiga adalah penyembahan berhala, yaitu distraction atau hal-hal yang mengalihkan perhatian kita bukan kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan sehari-hari seringkali uang dijadikan penyembahan berhala. Ketika kita mulai merasa uang adalah tempat perlindungan kita atau harus ada uang yang banyak baru kita bisa bahagia, maka itu sudah menggantikan posisi Tuhan. Juga bisa lewat uang ketika kita ada masalah yang seharusnya kita mencari Tuhan, kita malah menggunakan uang sebagai penyelesaian untuk masalah tersebut. Selain lewat uang, seringkali iblis menggoda kita lewat ramalan atau lewat membaca zodiak.
Pernah kejadian dalam kehidupan saya ketika kehidupan terasa tidak sesuai dengan harapan, maka saya tergoda untuk membaca zodiak atau ramalan. Hal itu akan membuat saya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi lebih percaya kepada ramalan atau zodiak. Tapi puji Tuhan, saya diingatkan bahwa hidup saya ada di dalam Kristus, bukan di tangan ramalan atau zodiak. Setelah kita memahami mengenai lahir baru dan pertobatan, maka saatnya kita mengambil keputusan untuk dibaptis. Karena kita adalah ciptaan yang baru dalam Yesus. Setelah kita mengalami lahir baru dan mengalami pertobatan di dalam Kristus, mengapa kita harus dibaptis? Baptisan bukanlah sebuah pilihan, seperti bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan. Tetapi baptisan ada sebuah ketetapan yang Allah berikan untuk dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu mari kita mulai dengan definisi baptisan air itu sendiri. Baptis berasal dari kata Yunani baptiso. Akar dari baptiso adalah bapto yang memiliki arti dibenamkan atau dicelupkan. Jadi baptisan air sesungguhnya adalah menjadikan seluruh tubuh orang yang dibaptis terbenam dalam air. Atau ini biasa juga disebut dengan baptis selam. Mengapa kita harus dibaptis? Yang pertama, dari Matius 3 ayat 15, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Dari sini bisa kita lihat bahwa baptisan itu merupakan kehendak Allah sendiri, yang dimana kita harus menggenapinya seperti Yohanes pun yang melakukannya. Yang kedua, Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dari sini kita lihat bahwa baptisan itu merupakan sebuah tanda atau materai yang mengikuti pertobatan setiap orang yang percaya kepada Yesus dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat. Yang ketiga dari Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dari sini kita lihat bahwa baptisan air itu adalah perintah Tuhan sendiri yang harus kita kerjakan dan bukanlah sebuah pilihan. Dan kemudian makna dari baptisan air ini adalah lambang dari kelahiran baru di dalam Kristus Yesus, dan kita yang sudah dibaptis bisa berkata pada dunia bahwa saya telah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus.